Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless dan DHCP server ya. Jadi jaringan wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Cara kerja jaringan wireless ini yaitu adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Lalu router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Pada jaringan wireless ini terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio atau radio signal, format data, dan struktur jaringan. Lalu untuk macam-macam keamanan jaringan wireless yaitu ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key. Jadi pengamanan jaringan nirkabel menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Lalu juga ada WEP atau Wide Equivalent Privacy atau Shared Key, yaitu suatu metode pengamanan jaringan nirkabel. Ya, jadi shared key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Ya, enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Lalu juga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Jadi suatu sistem yang digunakan juga diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Lalu ada frekuensi Wi-Fi. Jadi frekuensi Wi-Fi ini ada frekuensi 2.4 GHz dan frekuensi 5 GHz. Ya. Lalu selanjutnya yaitu DHCP server. DHCP server ini masih sama dengan berhubungan dengan jaringan wireless ya. Jadi DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP tersebut disebut dengan DHCP client. Dan beginilah cara kerja DHCP servernya, bisa kalian lihat di gambar 6.1-nya ya. Jadi cara kerja DHCP server yaitu menggunakan 4 tahap proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara mandiri. Jadi yang pertama yaitu DHCP discover. Jadi klien meminta nomor IP ke server. Lalu kedua yaitu DHCP over atau DHCP server, bisa 1 atau lebih jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama dan diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui perminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu yang terakhir yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement atau kependekannya ACK seperti ini ya. Kemudian klien melakukan inisiasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan dari DHCP server ini memudahkan dalam transfer data kepada PC client atau PC server. Lalu yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Lalu yang ketiga yaitu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable atau bisa digunakan kembali.
Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai klien yang lain jika klien tersebut sedang tidak menggunakan IP tersebut. Lalu yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Lalu yang terakhir, ada DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Lalu kekurangan DHCP server ini yaitu jika server DHCP-nya mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Ya, langsung saja ke pempraktekannya ya. Kita gunakan konfigurasi yang lama ya. Ya, seperti ini. Konfigurasi yang lama. Jadi yang pertama kita akan atur ke jaringan wirelessnya terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini. Ada switch, ada access point, 2 buah ya, dan sebuah laptop dan smartphone. Untuk yang pertama kita saya akan fokuskan ke sini ya. Ya. Jadi ada access point 1, access point 2, dan sebuah switch, dan sebuah laptop, dan smartphone ya. Jadi selanjutnya kita bakal men-setting di access point satunya ya. Kita akan masuk ke bagian config, lalu ke port 1. Port 0 ini untuk menyambungkannya ke switch ya. Jadi jangan salah. Nah, jika sudah, kalian bakal lihat menunya seperti ini ya. Port statusnya kita nyalakan agar sistem wirelessnya menyala. Lalu kita atur SSID-nya atau nama WiFi-nya seperti ini ya. Terserah kalian mau dinamakan apa ya. Untuk channelnya terserah kalian juga. Di sini saya menggunakan channel 11. Untuk coverage range-nya terserah kalian juga. Jangan jauh-jauh juga device yang tersambung. Lalu ke authentication-nya kita gunakan WPA2PSK dengan password-nya 1234567 dengan encryption type-nya yaitu AES ya. Jika sudah kita tutup, lalu lanjut ke AP2. Sama dengan sebelumnya ya. Port statusnya dinyalakan, SSID terserah kalian ya. Lalu untuk AP2 ini saya gunakan channel 10 ya agar tidak interfere dengan AP1. Untuk coverage-nya sama juga. Password-nya untuk authentication-nya juga sama, WPA2PSK dengan password 1234567 dengan encryption type-nya juga sama, AES ya. Karena paling aman. Jika sudah kita tutup. Selanjutnya kita bakal setting di laptopnya. Untuk jika secara default ya, secara default laptop ini belum ada wirelessnya, jadi saya contohkan saja. Pertama kalian matikan dulu laptopnya di tombol ini ya. Saya zoom in dulu. Di sini tombol untuk mematikannya ya, kita matikan dulu. Untuk secara default ini masih seperti ini ya, masih ada port LAN-nya ya. Jika kalian mengambil dari end device-nya di sini ya. Jadi kalian harus ganti dulu ini modulnya. Kalian klik lama lalu kalian tarik lepas ke sini. Lalu kalian pilih WPC 300N atau terserah kalian bisa pilih yang ini 1W atau 1WA atau 1WAC. Yang itu juga. Untuk kali ini saya gunakan WPC 300N ya. Di sini. Nah,
Jika sudah seperti ini ya, kalian nyalakan kembali. Nah, jika sudah, kita ke desktop. Lalu kalian pilih aplikasi PC Wireless di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ke submenu Connect, lalu kalian refresh. Tunggu, jika sudah muncul seperti ini, kalian masukkan WiFi dan passwordnya di connect sini ya. Nah, untuk passwordnya tadi kan 123456788, jadi kita masukkan 123456788. Nah, jika sudah, kalian klik connect di pojok kanan bawah sini ya. Nah, jika sudah, langsung terhubung seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, jika sudah di link information, nah sudah muncul informasinya, signal strength dan link quality-nya. Ya, kita tutup, lalu kita lihat IP address-nya. Ya, sudah muncul. Lakukan hal yang serupa untuk smartphone ya. Untuk smartphone beda ya, karena di sini tidak ada aplikasi PC wireless atau setelan WiFi-nya. Jadi kita masuk ke config di sini. Nah, di sini ada wireless zero. Wireless zero ini kalian klik. Nah, di sini bakal muncul seperti ini ya. Nah, di sini portnya kalian nyalakan, lalu SSID-nya samakan dengan AP2 tadi ya. Authentication-nya juga WPA2 PSK dengan passwordnya 123456788. Untuk encryption type-nya juga sama, AES ya. Harus sama semua. Jadi kalau beda sedikit saja seperti untuk encryption-nya ya nggak bakal nyambung. Ya, langsung saja kita cek untuk IP-nya ya, terhubung juga. Nah, selanjutnya untuk DHCP server. DHCP server ini seperti ini ya. Jadi yang pertama kalian tambahkan server ya. Di sini saya sudah tambahkan DHCP server. Nah, jika sudah ditambahkan servernya, kalian ke menu IP configuration, kalian atur dulu IP-nya seperti ini agar terhubung dengan router 2 ya. Seperti ini. Jika sudah, kalian ke menu service. Di service untuk di menu service di DHCP ini ya. Kalian nyalakan service-nya seperti ini. Nah, untuk default gateway-nya samakan dengan ini ya, 254 atau IP DHCP-nya. Untuk DNS server-nya juga. Nah, di sini start IP address yaitu untuk start IP address-nya berapa. Untuk subnet mask-nya karena di sini akhirnya 128, maka start IP address-nya yaitu 192.168.1.128. Untuk maksimum number of user-nya terserah kalian, tapi di sini maksimalnya yaitu 254 ya. Tapi di sini saya setel di 106 ya. Jika sudah, kalian klik save di sini ya. Nah, kalau sudah kalian tutup. Nah, jika sudah mengatur DHCP servernya, kalian cek di laptop dan smartphone-nya. Di configuration IP ya. Di sini DHCP request successful, tapi di sini bakal saya renew lagi DHCP-nya dengan cara static lalu ke DHCP-nya. Nah, di sini sudah successful yang berarti sudah terhubung dengan DHCP servernya ya. Jadi IP-nya langsung muncul. Lalu kita coba di smartphone-nya. Ya, di sini successful juga langsung muncul ya IP address-nya. Sebelum itu kita coba dulu apakah berfungsi ya. Kita coba ke web browser, lalu kita coba website yang kita buat di video sebelumnya ya, yaitu jarcom.com. Jika berfungsi maka DHCP servernya
berfungsi dengan baik ya. Kita tunggu. Ya, berfungsi ya. Di sini langsung muncul. Ya, begitu saja penjelasan saya dan praktek mengenai jaringan wireless dan DHCP servernya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.